sangat senang bisa hadir di sini Pak Kepsek, dan mudah-mudahan kegalauan dan rasa penasaran kami itu bisa terjawab di sini. Dan saya kira dari perjalanan tadi kami sudah Jawa Timur, khususnya mungkin daerah Banten. Saya kemarin sempat tanya ke Pak dari awal-awal sesuai wanti-wanti Pak ini, pilihan sekolah yang kira-kira itu bisa memberikan kita sesuatu yang menjawab rasa penasaran kita. Dan saya kira dengan hanya melihat dan membuat saja, saya pikir ini sudah cukup bagus lah ya. Sudah nanti ditunjukkan Merdeka Jaringan untuk Merdeka ini kan menjadi salah satu bahasan kita saat ini, apalagi kaitannya dengan krisis pembelajaran yang menjadi dimanapun ya, dan terutama di Maluku ini memang harus segera kita usahakan sehingga kemudian itu bisa menjadi masalah yang semakin ini kan. Dan mudah-mudahan nanti Pak Kepsek bisa terutama kepada kami membuka ruang untuk diskusi dengan teman-teman kami yang pada akhirnya nanti semua persoalan-persoalan yang tadi yang menjadi dasar kalau kami bisa jawab dengan baik. Saya kira demikian sebagai sambutan singkat saja, dan yang paling penting adalah nanti kita mintakan pendidikan kita dari bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, disampaikan terima kasih kepada Kepala PJP Provinsi Maluku. Dan baik Bapak Ibu, sambutan kedua dari perwakilan Dinas Pendidikan Kota Batu, pengawas Pembina SMP Negeri 3 Kota Batu, yang terhormat Dr. Andes Sugeng Prayogi menyampaikan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah komunitas yang bisa kita kerjakan dan memberikan kepada kita, satu Bapak Ibu mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu semua yang telah sudi hampir di sekolah kecil ini, namun semangatnya besar. Ya, artinya selalu SMP Negeri kita ini sebagai sekolah bergerak itu mengadakan suatu kegiatan yang mengawal dan selalu mengawal peserta didik nanti akan terampil di aspek literasi, numerasi, dan karakternya. Ini sebagai sekolah yang sudah 2 tahun melaksanakan program sekolah penggerak, ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Kami selaku Dinas Pendidikan yang selalu berkoordinasi dan menampingi sekolah ini bisa memberikan satu contoh kecil ya untuk sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batu yang panjenengan kunjungi ya saat ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah sudi untuk sedikit menengok ya keberhasilan kecil kami dalam mengawal anak-anak untuk berkiprah di dunia pendidikan. Bapak Ibu, kami hormati pengawas pembina kami mewakili Dinas Pendidikan Kota Batu, Bapak Dr. Andes Sugeng Prayogi Menteri Pendidikan. Teman-teman kami ini dari manajemen SMP Negeri 3 Kota Batu, ada wakil kepala sekolah, ada guru komite pembelajaran yang sangat saya banggakan. Rasa syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini terasa lebih lagi kami bersyukur karena merasa sangat terhormat mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari BGP Maluku. Bapak Ibu, tadi pengawas pembina kami menyampaikan hal-hal terkait bagaimana upaya kami. Mohon tidak
tidak dimaknai kami sudah baik Bapak Ibu. Terus terang kami masih terus belajar dan belum bisa dikatakan baik, tapi kami terus belajar. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ajang kita saling sharing pengalaman Bapak Ibu ya, terkait bagaimana upaya-upaya inovasi dan kreativitas dengan logo dan slogan ini. Bapak Kepala mohon izin, ya kebetulan mirip-mirip Argentina Bapak. Ya, nggak tahu nih kami yang teman-teman yang buat logonya seperti itu, tapi semangat juara Argentina sepertinya juga sedang ya. Jadi kami juga mau izin istilah Estiba juara. Itu Estiba itu SMP 3 Batu. Juara itu adalah sebuah semangat yang ingin kami bangun dalam diri kami, seluruh keluarga besar SMP Negeri 3, bahwa kita ini dilahirkan, sejak lahir itu sudah juara. Itu yang semangat itu yang ingin kami terus tumbuh kembangkan pada diri kami, seluruh keluarga besar SMP Negeri 3. Tidak dalam maksud menyombongkan, mohon maaf ya, kami tidak ingin itu. Kami termotivasi bahwa semua keluarga besar SMP Negeri 3 ini adalah para juara, pemenang sesuai dengan minat bakat dan karakteristik masing-masing. Itu yang ingin kami bangun. Jadi mohon tidak salah paham, ini sekolah sombong ini gitu ya. Bapak Ibu, sekali lagi kami hanya ingin berbagi pengalaman. Di Maluku kan juga sudah ada sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Angkatan 1, wah, sama dengan kita ya, angkatan 1. Saya yakin mengawali menjadi sekolah penggerak, kita ada kebingungan di sana Bapak Ibu ya. Sama, kami pun juga bingung. Dan sampai saat ini kami juga masih bingung. Sehingga mari kita bersama-sama bingung ini. Itu ini ada tim. Kami didampingi oleh wakil kepala sekolah, ada 3 Bapak Ibu. Yang satu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ini Bapak Muhammad Taufik. Masih muda sekali Bapak Ibu. Ya, tapi sudah beristri. Beliau juga komite pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Di sampingnya ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Nah, ini senior kami, ini Bapak Muhammad, Bapak Solidin. Bapak Muhammad jangan. Bapak Solidin. Yang satu lagi maka siswaan mohon izin hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang harus diikuti. Lalu komite pembelajaran yang saya awali dari yang paling senior ini Bapak Sutikno, ini komite pembelajaran PJOK. Ya. Alhamdulillah hari ini nggak pakai kaos, biasanya pakai kaos dari walaupun ada tangan. Di sini ada Bu Riza, komite pembelajaran seni budaya. Nah, ini sebelahnya ada Bu Setia, komite pembelajaran IPA. Kecil-kecil tapi saya tahu sudah diambil ya. Pedes semuanya. Satu lagi komite pembelajaran matematika ada Bu siapa namanya Bu? Alif Nadia, Alif Nadia. Ini masih single Bapak. Boleh dibawa ke Maluku ini kayaknya. Saya tawarkan kemana-mana nggak tahu. Mohon izin sekadar pengalaman kami. Lanjut Charles. Bahwa setelah kami mendapatkan pelatihan, memahami berbagai paduan, kami melakukan tahapan pemetaan Bapak Ibu ya. Apa yang harus kami lakukan? Ternyata ada 4 hal pokok ini yang harus kami kelola bersama teman-teman. Kami kelola, yaitu bagaimana kami harus mengembangkan kurikulum operasional kami harus mengembangkan pembelajaran dengan ciri pokok pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran paradigma baru. Kami juga bagaimana mengemas proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah ini dan bagaimana kami mengembangkan asesmennya. 4 hal ini yang harus kami kuatkan bersama teman-teman. Mengambil pola lokalisasi, lokalisir. Tahun pertama kami hanya fokus pada teman-teman pengampu kelas 7 yang kami kuatkan dulu. Kelas 7, kelas 8, 9 untuk
sosialisasi kami berikan, tapi tidak sampai teknis. Bapak Ibu guru pengampu kelas 89 kami ingin fokuskan untuk terus melanjutkan implementasi kurikulum 2013 biar tidak bingung. Lalu tahun kedua ini kami menambah untuk yang teman-teman pengampu kelas 8 kita aja fokus di kurikulum Merdeka kelas 78. Di pembagian tugas pun kami tata teman-teman yang pengampu kelas 7 itu ada yang kami pindahkan harus mengampu di kelas 8, sehingga di setiap jenjang pasti ada teman guru yang sudah berpengalaman mengampu kurikulum Merdeka di jenjang sebelumnya. Itu kami tata agar ada sharing, diskusi antar guru mapel tersebut. Ini kami lakukan, sehingga tahun depan baru kami seluruhnya fokus untuk melaksanakan dan memahami bagaimana hakikat dan ruh dari kurikulum Merdeka. Nah, itu pola kami agar tidak bingung, teman-teman nanti biar bisa fokus di kelas atau jenjang yang diambil. Di KOS, kurikulum operasional, tidak ingin menggarami laut, karena Bapak Ibu saya kan sudah banyak mengenalnya. Kami hanya ingin menyampaikan di sistematika garis. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, kami mencoba mengemas kurikulum operasional kami menjadi 4 bagian pokok ini. Ada yang baru semua. Ini harapan kami sharingnya bisa lebih efektif. Nah, dilanjutkan yang P5 harus. Nah, kita ingin sharing saja terkait bagaimana P5 itu kami laksanakan. Sama dengan di Maluku, saya pikir juga kami terus terang Bapak Ibu melaksanakan program sekolah penggerak ini awal-awalnya ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, kami banyak kadang mengarang-arang juga itu ya, mengarang indah juga seperti itu. P5 dulu kami kaitkan dengan mapel loh, karena tema ini nanti yang mengawal timnya dari mapel ini gitu. Kita ribet di situ. Setelah kita pahami ternyata tidak harus, tidak perlu ada kaitan benang merahnya dengan mapel, sehingga kita boleh mengambil benang biru, benang kuning gitu ya, tidak harus benang merah. Sehingga di kami akhirnya sekarang ini P5 tidak selalu berkaitan. Setelah kami hitung dalam 1 tahun kita punya alokasi waktu 8-9 pekan itu untuk jatahnya P5 dalam 1 tahun, 8-9 pekan. Itu yang kami maksimalkan. Ada juga tapi ya setiap semester, akhir semester semuanya. Misalkan gurunya tidak pusing nggak apa-apa. Ini kami mengambil pola yang ketiga. Lanjut. Bagaimana kami mengawal P5? Ini Bapak Ibu pengalaman kami. Contohnya di awal tahun pelajaran ini, karena kelas 7-8 sudah kurikulum Merdeka, kami kumpulkan di awal teman-teman pengampu kelas 7 dan kelas 8. Nah, kita di sini kita kumpulkan, lalu kita pilih yang kelas 7 di sini, yang kelas 8 di sini. Lalu masing-masing jenjang membuat 3 kelompok kecil. 3 kelompok kecil itu yang akan merancang tema apa yang akan dikembangkan dalam 1 tahun pelajaran ini. Sehingga muncul, akhirnya bersepakat semua draftnya tersusun, dipresentasikan, lalu kita semuanya memberikan masukan melengkapi agar menjadi modul proyek yang lengkap, yang baik. Itu proses kami seperti itu. Tapi ini, ketika saya melihat hal ini, ada kemungkinan seperti ini untuk menyelamatkan juga guru yang sertifikasinya. Nah, kami berpikir hal ini tidak mungkin terjadi. Jangan sampai bertabrakan dengan Dapodik. Namun, kok bisa ya? Kalau bisa berarti juga kami juga bisa melakukan hal ini, karena kalau kami lihat di pengorganisasian pembelajaran di SMA itu Pak, di situ mereka tidak bisa melakukan seperti itu. Jadi sehingga guru juga ada mengambil jam di luar sekolah. Nah, tapi kalau ini juga bagus ya, boleh
memangnya kalau ini sudah sudah ada punya sudah terbaca di Dapodik, berarti ini juga bisa ya Pak ya? Oh, ya ini yang saya dari tadi bisa ya. Padahal kami juga takut untuk tidak terbaca di Dapodik nanti kan. Bahkan kemarin ada dari dinas ada program pelatihan menjadi pengawas yang terakhir kayaknya di presiden terakhir saya juga ikut ya, pelatihan di calon pengawas saya juga ikut. Saya ingin sampaikan ke teman-teman, ikut saja peluang-peluang, manfaatkan saja. Kami hanya memfasilitasi seluas-luasnya. Pelatihan apapun ikuti saja, karena itu untuk kita sendiri, tidak untuk orang lain. Sehingga saya pun juga begitu, akan memotivasi diri saya, membuktikan ke teman-teman bahwa kita jangan sampai membuang peluang yang ada. Peluang itu tidak akan datang dua kali, tidak akan datang dua kali. Itu yang saya motivasikan ke teman-teman. Manfaatkan peluang yang ada. Kami fasilitasi. Tapi karena disebutkan KP itu mungkin adalah tim awal dari implementasi Ketua Merdeka. Kami itu mengerjakan sesuatu, kalau tim itu kan mungkin lebih mudah ya daripada sendirian. Bahkan karena solidnya tim kami bahkan sudah hafal dengan misalnya ketika mengerjakan tim yang orang yang mengerjakan link misalnya yang ID-nya di IT itu siapa. Jadi sudah tidak ada langsung pembagian yang bagaimana ya, sudah tahu sendiri bagaimana tupoksi kerjanya masing-masing. Kemudian bagaimana Pak Budi memotivasi kami, kalaupun kita komunikasi sebelum pelaksanaan P5 misalnya, kita harus rapat itu setelah pesan didik pulang. Jadi sekitar habis asar jam 15 gitu ya, kita baru rapat sampai maghrib. Itu Pak Budi selalu menemani. Jadi tidak membiarkan kami sendiri kemudian Pak Budi misalnya pulang, tapi benar-benar menemani kami mengerjakan